Jadi, Malam, Pak. oke, suara saya bisa didengar ya. Ya, baik. Kita mulai saja live season live season kita eh, hari ini. Ini live session yang pertama ya. Jadi nanti saya akan coba sedikit mereview tentang RPS kita. Lalu akan ada penjelasan dari saya terkait bagaimana sistem perkuliahan kita nanti akan berlangsung selama 1 semester ke depan, ya. Dan saya akan coba sedikit mereview tentang pemahaman dasar statistika bisnis, ya, seperti itu. Oke, ini eh, saya sepertinya belum bisa on cam karena memang jaringan internet di rumah saya kurang stabil nih. Ini masuk ke Zoom-nya aja lama tadi karena koneksi internetnya kurang stabil ya. Oke, baik. Saya akan coba sedikit mereview tentang RPS mata kuliah Statistika Bisnis terlebih dahulu. Ya, teman-teman nanti silakan self enrollment ya di Kolabor ya. Ya, ini sudah terlihat RPS-nya. Tidak, Pak. Oke, baik. eh ini mata kuliah Statistika Bisnis. Bobot SKS-nya 3 SKS ya. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah Statistika Bisnis ini. Oke, teman-teman bisa baca saja ya secara langsung nanti. Saya akan me-highlight terkait tentang bahan kajian ya, bahan kajian yang nantinya akan kita bahas 1 semester ke depan. Oke, yang pertama ada konsep dasar statistik. Ya, ini merupakan sebuah landasan dasar ya, bagaimana kalian mampu memahami statistik itu seperti apa, khususnya statistika bisnis ya. Lalu nanti ada penjelasan bagaimana data itu digambarkan, ya ada jenis-jenis data, ya. Terus eh, selanjutnya akan ada pembahasan tentang probabilitas, ya. Lalu akan ada pembahasan tentang metode sampling. Sampling itu eh, pemilihan sampel ya. Jadi dalam penelitian itu kita membutuhkan yang namanya sampel. Ya, sampel itu berasal dari populasi. Nah, untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada, maka ada metodenya ya. Nama, nah itu biasa dinamakan metode sampling. Nah, lalu ada metode pengujian hipotesis. Nah, biasanya dalam penelitian itu ada yang namanya hipotesis atau dugaan sementara, gitu ya. Tuh. Dan selanjutnya ada pembahasan tentang analisis regresi. Di sini yang akan kita bahas adalah analisis regresi berganda ya. Nih, analisis regresi berganda dan korelasi berganda. Nah, biasanya kalau di akuntansi itu lebih banyak regresi ya dibandingkan korelasi. Nanti kita ke depannya itu pembahasan lebih mendalam fokus pada regresinya ya, bukan pada korelasinya ya. Dan terakhir
bahan kajian tentang analisis regresi data panel. Nah, ini analisis regresi data panel ini biasanya memang eh, apa model ya model analisis yang umum ada di penelitian-penelitian akuntansi ya karena penelitian akuntansi itu kan penelitian yang bersifat panel data ya. Panel data itu maksudnya penelitian-penelitian akuntansi itu mengamati beberapa atau banyak perusahaan dalam jangka waktu tertentu atau beberapa tahun gitu ya. Jadi yang itu yang dinamakan regresi data panel. Nanti itu penjelasan secara detail dan mendalamnya ada di sesi berikutnya ya. Ini saya memberikan gambaran umum aja dulu. Seperti itu kurang lebihnya ya terkait bahan kajian kita. Oke. Ini materi persesinya ya, seperti ini. Oke, nanti bisa dibaca-baca aja ya persesinya. Oke, selanjutnya tentang sistem perkuliahan. Nah, sistem perkuliahan kita nggak beda jauh lah dibanding dengan mata kuliah semester ganjil kemarin ya. Metodenya masih sama ya. Kita nanti eh, lebih banyak bermain di kolabor ya. Oke. Nah, ini nanti ada tugas-tugas ya, tiap sesinya dikerjakan ya. Kerjakan, selain dikerjakan di kolabor juga tolong dikumpulkan juga nih ya di link pengumpulan tugas supaya saya punya double control ya. Jadi kalau di data di kolabor kan resource datanya itu bukan saya pegang sendiri ya, tapi ada di servernya UPJ. Saya perlu pegangan mandiri yang nantinya itu akan menjadi apa eh, kontrol saya supaya kalau butuh butuh secara tiba-tiba mendadak terus misalkan kolabornya nggak bisa diakses saya punya cadangan gitu ya. Jadi nanti tugas kumpulkan di kolabor, kumpulkan di link pengumpulan juga. Kalian tinggal copy paste aja jawaban kalian yang di kolabor ya, kumpulkan di link pengumpulan tugas. Biasa seperti biasa dalam bentuk format Word atau PDF. Oke? Seperti itu, ya. Eh, apakah sudah bisa akses kolabornya? Sudah enroll kah? Oke, udah ada yang masuk nih. Jaki sama Brian udah masuk. Yang lain silakan ya. Berarti tinggal dua orang lagi ya. Oke. Ya, itu dia terkait bagaimana RPS mata kuliah Statistika Bisnis ini nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Lalu sistem perkuliahannya seperti apa gitu ya. Kalian sudah punya gambaran. Intinya metode pembelajaran eh, blended learning ini nggak beda jauh dari mata kuliah yang kemarin. Oke, selanjutnya saya coba ingin tahu dulu nih. Ingin tahu dulu bagaimana sih pengetahuan apa yang kalian tahu gitu ya tentang statistika bisnis secara kacamata awam lah ya. Karena kan kalian belum pernah belajar intinya ya mata kuliah atau hal-hal yang berbau tentang statistika bisnis mungkin kemarin waktu kalian ada di pendidikan SMA gitu ya atau SMK. Nah, saya ingin tahu mungkin di sini ada yang bisa dengan secara sukarela memberikan jawabannya. Apa sih itu statistika bisnis? Apa sih itu statistik? Intinya gitu ya. Apa sih itu statistik dan fungsinya untuk apa itu statistik? Coba silakan yang secara sukarela bersedia memberikan pandangannya. Mungkin
Kalau saya Pak, Ya, itu seperti mengolah data gitu Pak. Misalnya kita punya database yang besar, terus em, diolah lagi atau disajiin lebih ringkas lagi agar lebih mudah dipahami atau lebih mudah disampaikan informasinya gitu. bentar, bentar, bentar. Ini saya kurang jelas mendengarnya. Bentar, saya mau pasang ini dulu headset ya. Oke. Primis aja. Ya, gimana? Coba Arsya bisa diulangi? Seperti kayak sistem pengolahan data gitu. Misalnya kayak waktu itu Hmm, saya magang terus kayak ada database yang besar gitu kan. Terus hmm, hmm. disajiinnya lebih pakai statistik. Nah, data ini di fungsinya biar bisa disajiin lebih ringkas lagi. Jadi penyampaian informasinya jadi lebih jelas dan ringkas gitu, Pak. Jadi Oke, sistem pengolah data. ya, oke. Statistik itu jadi menurut kamu itu adalah proses pengolahan data ya. Proses Iya, pengolahan data sehingga hasil proses pengolahan data itu mampu menghasilkan sebuah informasi. Gitu ya, intinya iya. gitu ya. Hmm, Oke. gitu, Pak. Boleh mungkin yang lain ada yang bisa berpendapat, silakan. Siva mungkin, Siva Melvana bisa memberikan tanggapannya. Apa itu statistika bisnis? Em, Mirip-mirip sama kayak Arsya sih, Pak. Kalau Ya, menurut saya, mau yang mempelajari pengolahan data bisnis kayak untuk ngebantu pengambilan keputusan bisnis yang tepat gitu mungkin. oke. Oke, oke, oke. Ya, baik. Jadi sudah betul jawaban dari Arsya dan Siva. Jadi intinya secara kacamata awam, statistik itu adalah proses pengolahan data ya yang sistematis dan ilmiah ya. Jadi proses pengolahan data yang sistematis dan ilmiah itu maksudnya proses pengolahan data yang dilakukan ya secara berurutan, beruntut gitu loh. Ada tahapan-tahapannya tuh ya yang harus dilakukan. Misalkan proses pengolahan data perlu tahap pertama yaitu ya ada yang namanya uji kualitas data misalkan, uji instrumen ya, uji validitas, ada uji reliabilitas. Ya, terus lanjut ke tahap berikutnya ya. Uji apa? Hipotesis gitu. Ya, dan terakhir misalkan menghasilkan sebuah output. Ilmiah dalam artian itu adalah proses yang dilakukan secara empiris dan secara eh, teoritis ya. Jadi ada dasar teorinya tuh kenapa kita melakukan proses pengolahan data itu ya. Ada referensi dari penelitian sebelumnya. Ada proses pengukuran variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmiah. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu ya. Ada rujukannya. Ada dasar keilmuannya seperti itu. Nah, proses pengolahan data yang sistematis dan ilmiah ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah output, ya, output yang nantinya ini menjadi sumber informasi bagi para penggunanya, sehingga ya informasi ini mampu memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan insight, ya, bagi pengguna eh, proses olah data itu sehingga mampulah diambil sebuah keputusan.
Jadi intinya atau singkatnya gini, statistik itu secara kacamata awam adalah proses pengolahan data ya yang sistematis dan ilmiah untuk menghasilkan sebuah informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Oke. Nah, sekarang eh, saya akan saya coba ingin menjelaskan terkait konsep dasar statistika bisnis. Ini secara ini aja ya, secara gambaran umum aja ya. Karena pada dasarnya eh, materi-materi yang ada di kolabor itu sudah saya sediakan dengan secara lengkap ya. Nanti kalian bisa tambah, bisa baca-baca lebih mendalam lagi ya. Oke. Nah, ini dia tadi. Pertanyaan dasar, pertanyaan mendasar statistik. Ketika orang awam mendengar kata statistik, pasti pertanyaan awal yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan statistik, ya kan? Kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik? Lalu mengapa perlu statistik? Tadi jawabannya sudah ada. Kenapa kita perlu statistik? Untuk apa? Untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi mengambil keputusan itu nggak asal-asalan ya, nggak main feeling, nggak asal tebak ya, nggak pakai cocok-cocokan atau cocok logi ya, tapi pengambilan keputusannya yang apa? Yang ilmiah. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena didukung dengan data yang dihasilkan dari proses apa? Statistik itu. Nah, lalu bagaimana menggunakan statistik? Ya, ada teknik atau prosedur apa saja yang ada di dalam statistik? Oh, tentu dalam penggunaan statistik itu nggak asal menggunakan ya. Ada teknik, ada prosedurnya yang harus diikuti dan dipahami si pengguna. Ya, karena eh, teknik atau prosedur statistik itu ada banyak. Nah, dilihat lagi pokok permasalahannya apa yang ingin dipecahkan. Nah, pakai teknik atau prosedur yang tepat. Ya, karena di statistik itu ada berbagai macam prosedur, ada berbagai macam teknik yang nggak bisa asal dipakai gitu aja gitu ya. Itu semua ada pasangannya masing-masing. Ada dasar argumentasinya. Oh, kenapa dalam penelitian-penelitian akuntansi perlu melakukan yang namanya uji asumsi klasik misalkan. Sedangkan di penelitian-penelitian eh, ilmu eh, pendidikan tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Nah, itu uji asumsi klasik itu salah satu teknik atau prosedur yang ada di dalam statistik ya. Oke, itu nanti ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya lagi nanti itu. Bagaimana proses uji asumsi klasik. Seperti itu ya. Pertanyaan mendasar yang sering muncul ketika ketika adanya pemahaman tentang statistik atau statistika bisnis. Nah, secara pengertian umum, statistik itu adalah identik dengan data. Ya, di mana statistik itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga ya, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ya, ini tadi yang saya jelaskan di awal ya. Jadi pada dasarnya statistik itu terkait yang namanya data. Jadi kalau nggak ada datanya, ya proses pengolahan atau proses statistik itu nggak akan bisa berjalan. Ya, jadi penelitian-penelitian yang membutuhkan statistik sebagai alat analisis pasti harus ada yang namanya data. Gitu. Ada penelitian yang nggak pakai statistik, ada penelitian apa? Studi literatur, ya, penelitian-penelitian yang memang hanya menginterpretasikan sebuah argumen atau menginterpretasikan ya sebuah pendapat. Nah, itu jadi dia interpretasikan lagi sebuah argumen, sebuah pendapat
Itu nggak perlu yang namanya statistik karena di penelitian-penelitian seperti itu tidak ada data yang bisa diolah. Tuh. Nah, itu yang pertama penting adalah bagaimana eh, data itu bisa terkumpul. Artinya ada datanya gitu ya. Sebuah variabel yang bagus, kalau datanya tidak bisa didapatkan, percuma, nggak akan bisa diteliti. Itu, ya. Nah, setelah data terkumpul, ada proses selanjutannya lagi, yaitu pengolahan data. Nah, datanya diolah. Data yang udah terkumpul ini belum tentu juga bisa diolah secara keseluruhan. Gitu, ya. Misalkan nih, penelitian di akuntansi, ada data laporan keuangan, ya. Data laporan keuangan dengan nilai yang ingin diteliti adalah nilai laba perusahaan. Oke, datanya udah ada. Sekarang tinggal diolah. Nah, sebelum data itu bisa diolah, maka diklasifikasikan dulu data yang seperti apa yang bisa diolah. Gitu ya. Ketika eh, nilai laba yang tersedia di dalam laporan keuangan perusahaan itu tidak lengkap sesuai dengan tahun amatan, maka data itu data perusahaan yang menjadi sampel itu nggak akan bisa kita lanjutkan karena jumlah jumlah waktu pengamatannya itu tidak sesuai dengan standar yang kita tentukan. Ya, artinya data itu nggak bisa diolah, harus diganti sampel. Seperti itu ya. Jadi data yang udah terkumpul belum tentu juga bisa diolah. Kenapa? Karena tergantung dengan kriteria penelitian kita. Ya, kriteria penelitian kita nanti menentukan data yang seperti apa yang dapat diolah. Oke, itu ya gambarannya. Oke, secara eh, asumsinya misalkan semua data udah terkumpul, udah bisa diolah, ya. Lalu selanjutnya adalah proses analisis data. Nah, ini analisis data juga ada runtutan ini yang tadi saya bilang ya. Statistik itu adalah proses pengumpulan data yang kemudian diolah data tersebut dan kemudian dianalisis secara sistematis dan ilmiah, ya. Artinya proses proses analisisnya itu ada runtutannya ya, ada tahapan-tahapannya ya sebelum menjadi sebuah informasi. Analisisnya itu ada beragam cara, ada beragam urutan gitu maksudnya ya. Tuh. Kayak kalian misalkan nih, kuliah. Kuliah nggak mungkin tiba-tiba langsung mau ada di tingkat semester 5 misalkan. Nggak mungkin, harus ada proses awalnya dulu yang harus kalian lakukan. Di semester 1. Semester 1 mata kuliahnya mata kuliah apa? Mata kuliah pemahaman dasar-dasar terkait akuntansi misalkan kan gitu ya. Nggak bisa kalian di semester 1 tapi mau langsung belajar apa? Auditing, nggak bisa ya. Nah, artinya itu nggak sistematis prosesnya. Maka agar prosesnya bisa sistematis, maka tentu tingkatan pertama ya kontennya harus sesuai untuk mahasiswa-mahasiswa tingkatan pertama agar pemahaman dasarnya itu kuat itu ya. Nah, itu analisis data ya, di mana analisis data ini bisa menjadi suatu informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Seperti itu ya, gambaran gambaran konsep dasar dari statistik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada ya. Ya, ini eh, statistika. Statistika sama pemahaman umumnya, yaitu identik dengan data ya, di mana data ini bersumber dari populasi atau sampel.
Ketika jumlah populasinya sedikit, maka bisa kita jadikan apa? Sampel secara menyeluruh. Contoh, saya ingin meneliti mahasiswa semester 2 kelas blended blended plus prodi akuntansi. Ada berapa orang populasinya? Ada yang tahu? Ada berapa? Empat doang Pak, empat orang. Ada 40 ya. Oke. Ada ada 4 ya. Ada 4. Empat Pak, empat. Iya, Pak. Ya, nolnya hilang. 4 ya. Udah empat empatnya itu ya sekalian aja saya jadikan sampel. Artinya eh, kalian ini bisa menjadi sebuah populasi dalam cakupan kelas ya. Ketika saya ingin meneliti kelas akuntansi blended plus prodi akuntansi semester 2 ya, berarti kalian adalah populasi saya ya. Karena jumlahnya sedikit, 4 orang, maka 4 populasi ini saya jadikan juga sebagai sampel. Bisa kayak gitu ya. Disebutnya namanya sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang jumlahnya sama dengan populasi. Ya, sampel sama dengan populasi atau populasi sama dengan sampel itu maksudnya sampel jenuh. Tapi kalau misalkan jumlah mahasiswa di kelas ini ada 40, oh kalau 40 misalkan kebanyakan nih. Saya mau ambil taruhlah 50%-nya aja. Berarti 20 ya. Nah, jadi populasinya 40, sampelnya adalah 20 gitu. Jadi karena saya nggak mau ambil semuanya ya, karena terlalu banyak. Kalau semuanya saya kumpulkan untuk mendapatkan data, maka saya tentukan aja yang ingin saya teliti adalah 50% dari total populasi. Berarti ada 20. Nah, itulah sampel saya. Apakah sampel ini bisa mewakili populasi? Bisa, ya. Karena jumlah 50% itu lumayan banyak, bisa merepresentasikan gambaran secara menyeluruh jumlah 40 orang. Artinya 20 orang ini bisa mewakili apa ya? Pendapat dari 40 orang. Ambil contoh gini aja kemarin waktu pemilihan presiden. Tiap TPS itu kan diambil beberapa sampel aja kan ya. Nggak semuanya dihitung kan. Itu. Nah, tapi sampel ini bisa merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempersingkat waktu proses ya pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data. Seperti itu ya. Gambarannya ya, proses statistika itu ya dimulai dari data yang bersumber dari populasi atau sampel, lalu eh, disajikan. Ketika disajikan, datanya sudah tersaji, maka dilakukanlah olah data. Datanya sudah diolah, dilakukan proses analisis, sehingga menghasilkan yang namanya informasi. Seperti itu. Ya, dari informasi ini nanti bisa menjadi sebuah data lagi gitu loh. Ya, yang bisa memberikan masukan-masukan ya agar proses pengambilan keputusan benar-benar robust. Robust itu benar-benar kuat. Jadi alasan mengambil sebuah kebijakan karena didukung oleh data. Nah, apakah bisa disanggah? Bisa disanggah dengan catatan ada data yang bisa menjadi pembandingnya. Tapi ketika tidak ada data, maka argumentasi dalam mengambil keputusan akan sulit dibantah karena didukung dengan data, ya. Artinya argumentasi itu bersifat ilmiah, ya, bukan argumentasi ngarang-ngarang, asal-asalan, cocok logi, ya, bukan argumentasi berdasarkan apa feeling, tapi argumentasi secara logis dan ilmiah. Artinya artinya bisa diterima secara umum argumentasi yang didukung dengan data yang dihasilkan dari proses statistika.
Ya, kata statistik berasal dari bahasa Itali. Ya, statista yang mempunyai arti negarawan. Seperti itu. Istilah tersebut dikenal pada abad 18. Pertama digunakan oleh ya G. Achenwald. G. Achenwald. Itu ya, gambaran umum tentang konsep dasar statistik. Oke, ini bagaimana statistik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang keilmuan ya. Wah, ada akuntansi, keuangan, pemasaran, ekonomi gitu ya. Dan ini tentu sangat berguna bagi eh, proses selain proses bisnis, tentu proses kehidupan manusia ya, peradaban manusia dalam mendukung bagaimana peradaban manusia itu bisa terbangun secara logis dan ilmiah. Oke, ini gambaran data secara lengkapnya ini nanti ada di pertemuan berikutnya harusnya ya. Oke, nanti ini bisa bisa dibahas di pertemuan berikutnya aja nih yang pembahasan tentang data ya. Nah, pertemuan sekarang kita ini adalah fokus pada bagaimana konsep dasar statistika itu bisa terbangun ya. Oke. Nah, di kolabor ada pertanyaan nih, pertanyaan diskusi. Nanti silakan ini dijawab ya, pertanyaan-pertanyaan diskusi ini. Ya, saya mau coba saya mau coba bertanya lagi ke Brian. Coba Brian, bisa diulangi lagi apa itu statistik? Statistik itu proses pengumpulan data lalu diolah, disajikan untuk menjadi sebuah informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, Pak. Oke, secara singkatnya seperti itu ya. Oke. Ya, Ya, jadi eh, teman-teman sudah bisa langsung menangkap apa itu statistika secara simpel sih sederhananya mempermudah. Jadi statistik itu dalam akuntansi sebenarnya itu adalah tools ya atau alat ya. Alat kita untuk bisa menginterpretasikan sebuah data. Dari data itu kita interpretasikan, proses interpretasi itu nantinya akan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan. Nah, kebijakan yang diambil tentu adalah kebijakan yang diharapkan memberikan kebaikan bagi masa depan, baik masa depan perusahaan ataupun masa depan individu kita sendiri. Karena biasanya proses statistik itu adalah proses yang dilakukan berdasarkan histori masa lalu, ya. Jadi kinerja perusahaan, kejadian di masa lalu kita analisis untuk proses pengambilan keputusan ya yang bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Intinya gitu ya. Oke, itu mungkin penjelasan secara umum terkait sesi live session kita yang pertama tentang konsep dasar statistika ya. Selanjutnya pembelajaran eh, dilanjutkan dalam sesi kolabor dan Coursera ya. Link Coursera-nya sudah ada, sudah dapat? Link Coursera statistika bisnisnya sudah dapat? Belum ya? belum Pak Iya, kayaknya iya Pak. belum Pak, belum. Oh Kalau belum. di kolabor nggak tahu sih Pak. Oh ntar di kolabor saya coba taruh deh ya.
Oke, Pak. Ya, Iya, Pak. Oke, 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 silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Belum, Pak. Ya, siapa? Burhan. Nggak ada. Oke ya, berarti nggak ada yang ingin tanyakan. Saya kira cukup sesi live session kita yang pertama ini. Ya, terima kasih teman-teman atas eh, kehadirannya dalam sesi Zoom kita hari ini. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. banyak, Makasih, Pak. Pak. Ya, Malam, Pak. sama-sama Malam, Makasih, malam. Pak. Pak. Yuk.